kita itu masuk dalam budaya baru, tapi yang kita pikirkan masih lama gitu loh. Berubah dari cara pikir, cara mindset kita memang masih perlu berproses. Dan ini yang saya rasa menemukan itu yang menjadi PR bersama. Selanjutnya langsung monggo Romo Sugi dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Ani. Budir, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam, Romo. Ya, kami senang pertama-tama terima kasih kepada tim TPP dan beberapa teman tim yang memberi perhatian khusus pada pendidikan pada masa pandemi ini, yang telah memfasilitasi untuk pertemuan pada kesempatan ini sebagai awal pertemuan kita. Terima kasih juga pada para Buder, Suster, Bapak Ibu yang menanggapi undangan, sehingga siang hari ini mungkin kesibukan dari pagi sudah kita jalani, badan masih capek, tapi kita masih meluangkan waktu untuk bersama-sama pada kesempatan ini. Ide gagasan kami mengadakan pertemuan ini adalah mencoba atau bermula dari rencana Gerak Pastoral Kevikepan 2021. Dalam Gerak Kevikepan ada 3 hal yang mau dicoba digarap selama tahun 2021. Yang pertama adalah pastoral tanggap pandemi dan bencana, kedua gerak implementasi arah dasar, dan ketiga adalah penataan pelayanan pastoral. Kaitan dengan pastoral tanggap pandemi, ada 3, yakni pastoral pendidikan, pastoral lansia dan anak-anak, dan pastoral keluarga, khususnya terkait dengan ekonomi rumah tangga. Terkait dengan pastoral pendidikan, di dalam pengamatan kami selama ya melihat dari mass media, dari netizen, dari macam-macam itu, kita bisa melihat situasi pendidikan pada masa pandemi ini. Saya yakin semua sekolah, semua lembaga pendidikan dapat merasakan suasana pandemi itu di dalam pendidikan kita masing-masing atau di dalam pelaksanaan pendidikan kita masing-masing. Lalu dalam situasi itulah saya setidak-tidaknya menangkap beberapa persoalan begini. Pandemi mengubah tata pembelajaran kita dari tatap muka ke online, dari komunikasi langsung kepada komunikasi berbasis digital. Perilaku pembelajaran atau perilaku belajar mengajar juga menjadi sangat-sangat berbeda. Dan ini seperti kita dipaksa, karena proses belajar harus terjadi, tapi perjumpaan langsung tidak terjadi. Sehingga cara-cara baru dengan berbagai situasi, pengalaman, kemampuan, kita usahakan secara pokoknya sai-sai dewe-dewe gitulah. Pembelajaran juga dengan pandemi ini ditambah lagi peran media dan peran orang tua. Kalau sebelum pandemi dalam proses pembelajaran sangat kuat bahwa di situ lebih pada anak, guru, atau sekolah. Tapi sekarang ini dengan adanya pandemi, media menjadi sangat penting, khususnya internet dengan segala peralatannya, dan peran orang tua
Karena mau tidak mau anak ada di tengah keluarga. Saat kita menjalankan proses belajar mengajar, disitulah kita merasakan banyak keterbatasan. Sarana terbatas, mungkin sarana itu handphone kita, laptop kita, termasuk anak-anak, mungkin dalam keluarga biasanya cuma ada satu HP untuk berapa anak, sekarang harus punya sendiri-sendiri, laptop mungkin tidak semua keluarga punya. Jadi macam-macam sarana itu kita rasakan terbatas. Yang kedua adalah kondisi jaringan. Kita hampir semua berbasis internet, tetapi jaringan menjadi berbeda-beda. Maka ada yang bisa menangkap sangat jelas, ada yang tidak jelas, ada yang mau masuk di dalam jaringan ternyata tidak bisa, misalnya yang pakai pakai Google Meet, pakai Zoom Meeting, pakai Microsoft Teams. Kadang-kadang kondisi ini sangat mempengaruhi. Belum lagi kemampuan menangkap. Jadi menangkap komunikasi dengan media juga menjadi berbeda-beda. Kemampuan mendampingi, baik guru mendampingi maupun orang tua mendampingi juga macam-macam. Kemampuan menyampaikan gagasan, kalau semula itu langsung kita berhadapan dengan anak, sekarang harus disampaikan lewat media. Macam-macam keterbatasan inilah yang lalu merasa bahwa pendidikan itu saat ini seperti menjadi beban. Ya, menjadi beban. Beban bagi mungkin lembaga yang merasa, guru yang merasa, anak yang merasa demikian. Maka di kalangan para guru terhadap situasi keterbatasan itu lalu paling mudah apa ya? Mungkin nanti bisa disaringkan. Paling mudah adalah memberi tugas, mengunjungi, mungkin ada. Karena juga kita sendiri juga sadar kan sarana itu agak terbatas, kemampuannya juga begitu. Biasanya cuma pakai WA, sekarang harus bermain untuk macam-macam cara. Kemudian murid, dia juga mengalami situasi yang sangat walaupun dalam penggunaan media dia mampu, tapi dalam penguasaan materi kadang-kadang juga mengalami keterbatasan dalam menangkap pembelajaran dari guru. Mungkin lebih jelas kalau ketemu langsung, lewat media menjadi nggak jelas. Maka dia lebih akan bertanya kepada orang tua, nepeng teman, tetangga, ketika sarana-sarana terbatas, kemampuan terbatas. Tidak sedikit murid juga jenuh, malas, apalagi diberi tugas terus. Orang tua menjadi beban baru, terbatas dalam kemampuan, banyak orang yang terbatas dalam kemampuan, terbatas dalam ketahanan, jadi gampang emosi, gampang nesu, terbatas pula dalam mungkin sarana-sarana pendukung. Mergo ora telaten ngajari anak wis PR-e digarapke dhewe langsung ben rampung. Harapannya adalah ya pandemi segera berakhir, kembali seperti sedia kala saat pembelajaran, tatap muka segera dimulai, walaupun nyatanya ini adalah pro kontra. Dan sampai sekarang kita ini juga belum bisa berbuat apa-apa. Maka pada kesempatan ini, dalam pertemuan ini, sebenarnya ya kefikipan ingin hadir di tengah pergulatan Bapak Ibu dalam dunia pendidikan. Ingin bisa merasakan, pertama memang kehadiran itu diwujudkan dengan mendengar segala situasi, kondisi pendidikan, secara khusus memang kami berpikir yang ada di Semarang ini seperti apa.
Yang kedua, kita bisa saat ini menjadi kesempatan saling berbagi cerita. Yang ketiga, mungkin kita menemukan ide-ide baru yang nanti kita bisa usahakan. Ide-ide baru. Saat ini kita baru mulai mendengarkan dari pihak kepala sekolah, guru, para tenaga pendidikan yang sehari-harinya berhadapan dengan mereka. Nanti pada pertemuan yang berbeda kami akan menemui orang tua dan juga wakil dari anak-anak supaya kita juga punya pengalaman yang cukup untuk kita nanti berpikir bersama-sama. Maka saat ini kita tidak cepat-cepat mau mencari solusi. Tapi coba kita melihat apa yang mungkin. Saya yakin praksis-praksis pembelajaran selama 1 tahun dari sekolah-sekolah, dari yayasan pasti juga sudah sangat mulai melihat kemungkinan-kemungkinan kreativitas-kreativitas yang akhirnya menemukan bentuk tersendiri. Itu situasi. Maka melalui FGD ini yang mau kita harapkan adalah ya kita duduk bersama, berbagi cerita tentang pelayanan pendidikan, coba memetakan persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kemudian mungkin mencari ide-ide bersama untuk meningkatkan pembelajaran itu. Mencari ide-ide bersama. Harapannya dari pertemuan itu kita menemukan poin-poin itu. Ini yang kiranya saya sampaikan di awal dalam rangka kita duduk bersama di FGD ini. Nanti ditemani oleh teman-teman fasilitator, tim. Semoga proses pertemuan di masing-masing kelompok bisa berbagi cerita bersama dan saling memperkaya pengalaman satu sama lain. Mungkin ada yang baru sampai saat ini baru pakai WA. Ada ya? Ada yang mungkin pakai Google Meet. Ada yang mungkin sudah pakai Zoom, langganan Zoom. Ada yang mungkin Buder sudah pakai Microsoft Teams untuk yayasannya sehingga semua pakai. Nah, ketika kita menggunakan sarana-sarana itu, mungkin nanti pada saatnya kita juga mau mendengarkan anak-anak apakah mereka juga terbantu dengan sarana-sarana ini. Saya merasa pandemi tidak bisa ditebak, selesai kapan, tapi proses pendidikan berjalan terus. Proses pendidikan berjalan terus. Kami para dosen yang ada di bawah Kemenak ini saat ini baru didaftar untuk bisa ikut vaksinasi. Karena ada pemikiran supaya proses pembelajaran tatap muka bisa segera cepat dimulai, maka para dosen dan tenaga-tenaga pendidikan kalau bisa awal-awal atau boleh diprioritaskan untuk bisa terima vaksin supaya pembelajaran bisa lebih nyaman. Ada ide-ide itu dan ini baru mendaftar untuk vaksin-vaksin. Itu Mbak Ani yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas waktu yang diluangkan kita duduk bersama untuk boleh sambil minum, sambil kalau ada. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Romo Sugi. Ya, kiranya ini kembali merefresh kita yang mungkin cukup merasa penat dengan adaptasi untuk pembelajaran online, kiranya dari sapaan Romo Sugi menyegangkan kita bersama. Ya. Langsung aja untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk ke diskusi kelompok yang akan dibagi ke
menjadi 3 kelompok. Kelompok kepala sekolah secara keseluruhan, kelompok guru TK dan SD menjadi 1 kelompok, guru SMP, SMA dan SMK jadi 1 kelompok. Diskusi akan difasilitasi oleh yang pertama ini dengan Mbak Anastasia. Monggo Mbak Anas, silakan say hi dulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Mudah-mudahan sehat semua ya. Salam kenal. Salam Apa sehat. ya kelambi Anas. suster tadi. Salam sehat. Waduh. Ya, terima kasih Mbak Anas. Yang kedua itu ada Mbak Unik. Nah, mana ini saya belum melihat wajahnya Mbak Unik. Ya, Silakan say Mbak hi. Ani, selamat siang. Ya. Semoga sinyalnya bagus nanti. Suster, Bapak Ibu semua, salam kenal. Ya, salam kenal. Terima kasih. Mbak Unik akan memimpin diskusi kelompok kepala sekolah, Mbak Anas akan memimpin kelompok guru SMP, SMA, SMK. Dan satu lagi dengan Mbak Ira. Mbak Ira akan memimpin TK, SD. Monggo Mbak Ira. Ya, Hai. selamat siang, Romo, Selamat siang. Suster, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Elizabeth Indira atau biasa dipanggil dengan Ira. Selamat bergabung nanti untuk yang guru TK dan SD. Siap. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ira, Mbak Anas, dan Mbak Unik. Mbak Tanti, tolong dicek apakah semuanya sudah ada kodenya di depan namanya. Monggo, Suster, Bapak Ibu juga sambil membantu apakah semuanya sudah. Jangan sampai nyasar nanti di ruangannya. A few moments later. Karena semua sudah kembali ke ruang utama, jadi mari kita mulai sharing presentasi dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok kepala sekolah, monggo. Mbak Tante, Mas Indra atau Mbak Unik yang akan mengawal, monggo. Mas Indra. Monggo Mas Indra. Bu ya. Langsung kesimpulannya atau Ya, nih. langsung kesimpulannya? Monggo Mas, langsung. Langsung ya. Langsung kesimpulannya. Jadi untuk kelompok kepala sekolah tadi memang banyak yang disampaikan tentang berbagai macam hal, tetapi kemudian dari hasil diskusinya ada 3 kesimpulan ini yang kemudian menjadi sentral. Adanya kondisi penerimaan siswa yang menurun baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Menurun ini bisa disebabkan karena kalau yang TK banyak orang tua yang menunda untuk memasukkan anaknya di tahun ini, di tahun 2020 maksudnya, di tahun 2020. Belum tahu lagi nanti di tahun 2021 ini seperti apa, mengingat kondisi pandemik ini masih kita hadapi saat ini. Kemudian muncul juga situasi keuangan, di mana-mana di sekolah-sekolah swasta Katolik mengalami penurunan jumlah siswa dan mungkin bahkan beberapa tadi di beberapa sekolah SMK maupun SMA ada yang memilih untuk tidak lanjut untuk bersekolah, jadi milih untuk kerja saja gitu, karena dari sisi usia mereka memang sudah dimungkinkan, sehingga ya banyak yang siswa tidak membayar, orang tua tidak mampu membayar karena kondisi pandemi, mungkin mereka diistirahatkan di rumah atau bagaimana, dan dampaknya juga membuat peralatan sekolah menjadi menurun. Ada beberapa ya sarana prasarana rusak, jaringan wifi-nya trouble mungkin karena kondisi, lalu juga angin ribut yang beberapa kali juga terjadi di beberapa area di Semarang dan sekitarnya membuat juga situasi menjadi sulit. Lalu pola pembelajaran dari guru dan ke siswa juga ada yang terganggu, walaupun sudah dicoba untuk melakukan pemilihan atau membuat materi pembelajaran yang secara kreatif dan menyenangkan, tetapi tetap kembali lagi masalahnya ada di motivasi siswa yang sudah mulai ngedrop turun. Dan
ini yang menjadi pengantar di kesimpulan yang terakhir adalah munculnya tantangan tentang bagaimana karakter siswa itu dibentuk selama masa pandemi ini. Dari semua yang disampaikan, memang menyampaikan selain motivasi yang turun, juga karakter siswanya ini. Tadi disebutkan juga harusnya jam 8 sudah mulai untuk materi pembelajaran, tetapi belum pada masuk. Mungkin off cam atau memang nggak masuk sama sekali. Lalu dibuat mundur jadi jam 8:30, jadi jam 9, ada yang masuk. Tapi tetap aja ada yang tidak mau ikut atau tidak tergabung di dalam materi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang dirasakan sungguh-sungguh menjadi tantangan di grup kepala sekolah untuk bisa kita bicarakan secara umum, secara solusinya bagaimana di grup kita ini. Kira-kira demikian dari saya, dari kita, dari kepala sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra. Lalu dilanjutkan dengan kelompok guru SMP mengecil ya, SMP, SMA, SMK. Monggo Pak Puput, saya bantu share screen. Ya, terima kasih. Benar Bapak Ibu, kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok SMP, SMA, dan SMK. Beberapa rekan tadi tergabung dalam kelompok tersebut, kemudian dari hasil diskusi memunculkan rangkuman atau simpulan. Jadi harapan dari beberapa teman di kelompok SMP SMA itu yang pertama, mempunyai forum digital untuk share berbagai info, misalnya media pembelajaran, baik itu bentuknya video ataupun hal-hal yang lain ya. Termasuk juga di sini PIP, Program Indonesia Pintar, itu informasi bisa dibagikan kepada kita sesama sekolah-sekolah di bawah KPKPAN. Dan ini tentunya menjadi tantangan juga, forum itu dibentuk oleh siapa, apakah dari KPKPAN bisa memfasilitasi atau bisa dari gereja paroki, atau mungkin kalau tadi diusulkan, kalaupun misalnya dimungkinkan untuk pembentukan forum, ini forumnya berjenjang. Jadi untuk SMP, kemudian SMA, SMK tersendiri, masuk juga pada mata pelajaran. Karena masing-masing di sekolah tentunya juga berbeda. Yang kedua, ini kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan itu memiliki atau menjalin relasi yang baik dengan orang tua dan dinas. Selama ini kita mungkin menganggap bahwa orang tua ini sekedar menitipkan putra-putrinya untuk dididik di sekolah. Padahal sebenarnya orang tua dan dinas itu kan merupakan partner. Kita harusnya berjalan beriringan, kita juga saling menyapa, ada koordinasi yang baik, sehingga kedepannya harapannya segala informasi itu bisa diterima secara baik juga. Khususnya terkait dengan orang tua, kita itu merengkuh orang tua. Kita mencari informasi, mungkin ada orang tua yang bisa diberdayakan untuk membantu sekolah. Yang ketiga, peningkatan skill kehumasan. Ini salah satunya di sekolah ini memang membutuhkan satu staf khusus lah istilahnya, bahwa yang kaitannya dengan masalah kehumasan tidak hanya sekedar promo tentang sekolah yang kita miliki, tetapi juga bagaimana ini menjalin satu kerjasama tadi baik dengan orang tua, dengan dinas maupun dengan alumni, karena memang satu sisi alumni ini juga merupakan istilahnya satu peluang ya. Kalau misalnya kita bisa merengkuh alumni, mereka juga bisa mendukung sekolah. Mendukungnya ini juga untuk kemajuan sekolah, termasuk juga untuk mencari mungkin dukungan ataupun bantuan untuk anak-anak yang memang memerlukan.
Kemudian tadi diusulkan dari kelompok kami bahwa adanya pelatihan pembuatan media pembelajaran. Ini tentunya kita menyadari bahwa mungkin di antara sekolah-sekolah mungkin ada keterbatasan, tapi tidak ada salahnya bahwa forum ini juga sebagai media untuk saling berbagi informasi. Dan tadi disepakati, diusulkan kegiatan ini bisa dilaksanakan setelah jam pulang kerja, jadi tidak mengganggu tugas pokok kita untuk mendampingi anak-anak secara daring. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan harapan keterlibatan gereja dengan sekolah-sekolah ini, gereja membuat semacam pasar untuk menjembatani pemasaran sekolah Katolik. Jadi mungkin di satu paroki itu ada beberapa sekolah yang di bawahnya, kemudian mungkin di lingkup yang lebih atas, bagaimana menciptakan satu forum, mengenalkan sekolah-sekolah Katolik. Karena tadi dalam kelompok ini juga ada satu keprihatinan, keluarga Katolik juga mungkin agak berat untuk menyekolahkan anak di sekolah Katolik, entah itu masalah biaya, entah itu mungkin tawaran-tawaran lain di luar sana yang mungkin lebih menjanjikan. Nah ini harapannya gereja mungkin dengan cara apapun nanti bisa membantu kami sekolah-sekolah untuk mengenalkan, entah itu nanti melalui apa ya, monggo dengan stand ataupun mungkin dengan pentas seni bersama di sekolah, antar sekolah itu yang difasilitasi oleh gereja ataupun kepikepan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin Bu Ani tadi mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Cukup, sebetulnya cukup ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Puput. Saya stop dulu share-nya, lalu dilanjutkan selanjutnya dari kelompok yang paling kecil nih, guru TK SD. Monggo Mbak Nanti atau Mbak Ira. Ya, tadi ada satu peserta yang bersedia, Bu Yosefin. Ya. Oke, monggo Bu Yosefin. Suara saya jelas, nggih? Oh, Bu Vita. Monggo Bu Vita. Ya. Selamat sore semua. Sore. Selamat sore. Kalau tadi dari kelompok kepala sekolah dan dari SMP, SMA, SMK, hanya ringkasannya kalau dari kami TKSD itu dijabarkan karena kami mendampingi anak-anak yang dalam fase operasional konkret kalau tidak salah. Nah ini saya coba bacakan satu-satu, nanti dari kelompok TK dan SD bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Yang pertama untuk kesulitan selama masa pandemi, proses belajar dan evaluasi, mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran yang diterima karena semua tugas dikerjakan atau bisa saja dibantu oleh anggota keluarga, jadi tidak murni anak-anak. Yang kedua, tanpa tatap muka anak kesulitan dalam memahami pelajaran. Karena kalau anak TKSD kan butuh secara visual konkret begitu, makanya mereka kesulitan memahami pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran anak TK secara jarak jauh juga sangat kesulitan. Yang keempat, kondisi dan situasi anak dan orang tua kurang mendukung untuk belajar dari rumah. Dan yang terakhir, menanamkan karakter dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi karakternya seperti tadi disampaikan yang kelompok kepala sekolah, untuk penanaman karakter juga masih kurang. Kemudian kemampuan dan keterampilan guru, keterbatasan kemampuan guru dalam hal IT. Jadi ada beberapa dari guru-guru itu belum menguasai IT. Lalu keterbatasan sumber-sumber dan materi pembelajaran yang ada di YouTube. Ya, kesulitan yang ketiga, kerjasama dengan orang tua. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah. Mungkin kendalanya mereka juga terbatas dalam penguasaan IT dan juga pemahaman materi pembelajaran. Lalu anak dan orang tua mulai jenuh dengan kondisi pandemik dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Kesulitan yang berkaitan dengan fasilitas dan sarana kurang memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Ini meliputi HP, laptop, dan kuota internet. Lalu kesulitan sinyal atau koneksi internet terutama untuk daerah-daerah pinggiran. Kesulitan di bidang promosi sekolah
kesulitan mencari siswa, terutama untuk KPTK. Tadi sudah disinggung juga di kelompok kepala sekolah. Lalu untuk pembayaran SPP tersendat karena orang tua juga mengalami kesulitan pada masa pandemi ini. Lalu kami mencoba untuk solusi yang sudah dilakukan dalam pembelajaran dan evaluasi. Yang pertama adalah melakukan tes dan tanya jawab saat Google Meet untuk mengetahui pemahaman siswa. Lalu yang kedua, mengatur jadwal anak hadir ke sekolah agar anak juga bisa fokus dalam menjelaskan, kemudian anak diberi tugas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena dari salah satu dari kami tadi menyampaikan ada yang tatap muka, ini karena siswanya memang dalam tanda petik menengah ke bawah, kemudian jumlah siswanya sedikit. Jadi walaupun Dakdikduk tadi Bu Siana tadi yaitu meminta siswa untuk hadir di sekolah. Lanjut nih Mbak Tanti. Ya. Kemudian belajar dan mengembangkan platform pembelajaran menggunakan Microsoft Teams termasuk video pembelajarannya. Menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek yang justru dapat lebih menumbuhkan potensi siswa. Jadi tidak melulu pembelajaran biasa, tetapi anak-anak juga diberi pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada hasil karya yang bisa mereka lakukan. Tadi share-nya juga bagus dari Pak Andri kalau nggak salah. Lalu untuk penanaman karakter, membuat renungan dan refleksi harian setiap hari. Ini salah satu solusi untuk pembinaan karakter. Lalu guru juga melakukan kegiatan home visit ke rumah siswa, melakukan pemetaan keadaan siswa dengan mengadakan survei ke orang tua. Lalu kerjasama dengan orang tua, ini memberikan sosialisasi dan tutorial kepada orang tua mengenai penggunaan Microsoft Office 365, Pak Andri. Nanti mungkin kita bisa belajar dengan Pak Andri. Lalu membuat video tutorial pembelajaran untuk membantu orang tua mengajarkan materi pada hari tersebut. Video call kelompok WA secara berkala dengan anak-anak. Lalu untuk kemitraan, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah agar tatap muka yang terbatas dapat bisa berlangsung. Lalu kemitraan yang baik dengan berbagai pihak, misalnya dengan Komsos paroki setempat. Lalu rutin menyapa dan berkomunikasi dengan orang tua. Dan semua aplikasi pembelajaran online bisa dicoba, tidak hanya menggunakan WA saja, tapi bisa juga Google Meet, Zoom Meeting, lalu ada tambahan tadi dari Pak Andri, Microsoft MS Office 365 tadi. Lalu untuk harapannya kelompok kami terhadap gereja, gereja turut mensosialisasikan pentingnya untuk apa ini ya tertutup. Di masa pandemi ini untuk kebutuhan terutama di tahun pelajaran yang akan datang itu gereja diminta untuk mensosialisasikan supaya sekolah-sekolah Katolik itu juga mengalami peningkatan secara kualitas maupun kuantitas untuk siswanya. Kemudian adanya bantuan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi, karena kebanyakan ini khususnya untuk anak-anak TK, karena sebagian besar untuk bantuan itu biasanya diperuntukkan untuk anak-anak SD ke atas begitu. Ini titipan dari ibu-ibu TK begitu. Terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman mungkin? Apakah ada tambahan dari teman-teman TK SD? Tidak ya, cukup ya. Oke, demikian hasil presentasi ketiga kelompok sudah dilakukan. Jadi langsung monggo Romo Sugi. Halo Romo, ya. Monggo langsung ditanggapi Romo. Ya, ben ketok ono sing tak tulis ngene lah. Apakah terlihat? Terlihat, Romo. Terlihat ya. Ya, tadi saya masuk di 2 grup, cuman yang satu masuk lalu tinggal sebentar. Saya belum sempat masuk untuk yang tingkat anak-anak. Pertama, dari 2 grup yang saya masuk, dari sharing,
nampaknya pengalaman kesulitan itu lebih banyak. Ya. Istilahnya ya 3:2 atau 4:1. Artinya semua mengalami berbagai kesulitan di masa pandemi ini, dan kita jujur tentang itu. Karena memang ini sesuatu yang menurut saya baru. Hal yang didesak oleh keadaan, sehingga kita sebenarnya tidak siap dengan metode ini, tapi dipaksa oleh keadaan harus melakukan itu. Namun yang bagi saya menarik adalah nomor 2 ini. Kita terus berjuang, terus mencoba dengan kemampuan, dengan keadaan yang kita punyai. Baik dipunyai oleh lembaga, atau dipunyai oleh masing-masing guru, atau juga dengan kemampuan masing-masing yang sangat variatif itu. Tetapi bahwa kita terus berjuang, bahwa soal hasil dan mungkin juga perubahan itu masih macam-macam lah situasinya. Tetapi bahwa kita tidak menyerah dengan keadaan. Ini yang saya rasa spirit yang perlu kita punya. Kalau kita sebagai bagian penting dalam pendidikan kok sudah menyerah, ya lalu proses pendidikan akan berhenti. Maka keadaan memang kita sadar, anak-anak yang kita hadapi situasinya macam-macam, sarana juga seperti itu, tetapi yang masih ada di dalam diri kita adalah api untuk terus berjuang, bertahan, mencari cara-cara yang kita bisa usahakan. Maka pada nomor 2 itu bagi saya penting untuk menjadi api yang harus kita hidupi, kita perjuangkan. Yang nomor 3, saya belum mendengar sharing dari 2 grup yang tadi saya masuk. Apakah di masa pandemi ini capaian akademik itu seperti apa? Apakah menurun? Apakah stabil? Artinya kalau capaian akademik kok masih baik, berarti permasalahan akademik dari output-nya tidak ada masalah. Walaupun kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena proses pembelajaran kita salah satunya adalah capaian akademik, salah satunya. Maka pertanyaan saya dalam konteks ini, apakah masih sesuai dengan target pendidikan kita? Mungkin bisa masing-masing bisa mengalami, nanti bisa kita diskusikan soal ini kalau memungkinkan, tapi tadi memang saya belum mendengar itu. Kemudian yang dihadapi dalam situasi ini yang cukup terjadi di 2 kelompok saya ikut mungkin, dan tadi di anak-anak juga muncul ketika diplenokan, adalah motivasi dan karakter anak yang dalam masa pandemi ini seperti tidak terolah dengan sangat baik, atau kita belum menemukan solusi atau cara pendekatan yang tepat untuk pendampingan terhadap karakter dan motivasi anak. Karena tadi terungkap, kita sudah berjuang, apapun sudah berjuang, guru sudah berusaha dengan segala metode, dengan cara belajar ini dan itu. Tapi toh akhirnya kembali pada anak. Ketika anak tidak ada motivasi, anak tidak ada, apalagi didukung oleh situasi orang tua tidak mendukung, tidak memberi perhatian atau pendampingan, ya karakter ini ketika hilang, ya apa yang kita usahakan dengan baik belum tentu nanti hasilnya berdampak dalam diri mereka. Maka ini persoalan tersendiri yang kita belum tahu persis. Terutama memang karakter ini dalam arti motivasi belajar. Mungkin karakter-karakter yang lain, karena kita hanya berjumpa dalam konteks pendidikan, kita belum tahu. Kenakalan apakah bertambah, seperti apa itu tidak ngerti. Tapi setidaknya kita melihat motivasi belajar anak itu mungkin ada penurunan dari beberapa sharing yang tadi terjadi. Di antaranya adalah bahwa anak-anak ternyata sulit bangun pagi.
sulit bangun pagi. Pembelajaran mulai jam 7:30 saja juga banyak yang belum muncul, masih tidur. Sementara orang tuanya sudah kerja, misalnya. Dan baru jam 8 ternyata baru mulai muncul. Ternyata sekolah ya kayak wong masuk kerja akhirnya. Yang biasa jam 7 sudah muncul, sekarang tidak bisa. Yaitu motivasi. Yang kelima adalah masalah kompetensi. Baik kompetensi guru atau anak, ini menjadi tantangan tersendiri. Guru dengan macam-macam jenjang usia juga menentukan. Anak pun juga dengan kondisi tadi antar sekolah berbeda. Domsaf tidak ada persoalan terkait dengan anak-anak, tetapi kaitannya dengan karakter. Sementara yang lain persoalannya ada pada anak-anak dengan kompetensi dan sarana prasarananya. Jadi memang kompleks sekali. Terkait kompetensi ini saya lebih melihat bahwa kompetensi personal itu sangat variatif. Misalnya begini, guru yang mungkin sudah gak sepuh dan dalam pengembangan pemanfaatan media itu tidak mudah, bahwa ya diajari ya tetap akan terbatas kemampuannya. Jadi akhirnya temannya yang ngajari bulan beleni ya balik lagi lupa lagi. Sementara yang punya kemampuan itu rata-rata di guru-guru yang lebih mudah ya kreatif. Terus bisa mengikuti begitu terus. Jadi tapi bahwa ada kerjasama yang baik tadi di antara para guru saling belajar, saling menyediakan. Maka mungkin ini ada kaitannya nanti langkah-langkah atau usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan misalnya. Ketersediaan media, baik guru maupun anak, handphone, jaringan, kuota, macam-macam. Keuangan, ya menjadi sharing banyak sekolah. Sebelum pandemi saja sudah bermasalah, apalagi pandemi. Dengan kondisi yang ada tadi. Penerimaan siswa baru di tengah pandemi ini juga menjadi kesulitan tersendiri. Bagaimana harus diusahakan. Ini beberapa hal yang saya catat dari melihat-lihat ketika saya ikut di proses ini tadi. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan, tapi kurang lebih dari persoalan-persoalan itu, ide-ide, langkah-langkah apa yang memang kita nantinya bisa kita usahakan. Yang pertama, kaitannya dengan pelatihan dan pembelajaran. Pelatihan dan pembelajaran. Kita belum tahu bentuknya apa, tapi proses itu sepertinya perlu diusahakan. Saya tidak tahu dari yayasan-yayasan yang sudah menggunakan Microsoft Teams atau Office 365, karena ini itu berlangganan dan nampaknya tidak murah, apakah nanti bisa sharing cerita seperti apa bisa memiliki aplikasi itu. Kemudian membuat bahan belajar atau modul di tiap jenjang, SD, SMP, SMA, dengan mata pelajaran lain-lain. Sebenarnya nomor 2 ini untuk mengatasi kompetensi guru di nomor 5 yang rangkuman itu. Tadi ide. Karena tidak semua guru bisa membuat bahan-bahan yang baik. Ya adanya kalau bisa pakai yang apa ada di sana. Maka juga kaitan dengan persoalan ini menjadi bagian tersendiri, kita sendiri sadar ada keterbatasan. Dan kalau kita itu mencari bahan-bahan, saya tidak tahu kalau pelajaran umum, tapi memang pendidikan-pendidikan itu tidak terlalu banyak di YouTube yang mendukung pembelajaran kita. Apalagi kaitan dengan keagamaan atau apa, sangat terbatas di YouTube. Sementara dari agama-agama lain itu sangat banyak. Kita agak kurang di dalam mengupload bahan-bahan yang sebenarnya baik untuk bisa menjadi bahan bersama. Tidak tahu, memang tidak ada atau memang tidak di-share. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau suatu ketika ada proses belajar bersama
kelompok kecil membuat bahan apa, diupload, menjadi kepentingan bersama, kemungkinan ini akan menjadi cara tersendiri kita membantu banyak orang yang kesulitan. Karena saya rasa kita ini hanya sebagian kecil yang bisa cerita, banyak yang lain juga mengalami kurang lebih sama. Home visit ini menjadi cara untuk ketika perjumpaan kita tidak memungkinkan, akhirnya langkah itu yang harus diusahakan. Bantuan pada yang membutuhkan soal keuangan, tadi beasiswa atau macam-macam, ya saya hanya baru pokoknya mendata dulu. Harapan-harapan yang tadi muncul yang saya tangkap. Gereja memfasilitasi untuk promosi sekolah. Ada forum digital untuk berbagi bahan, berbagi cerita, berbagi informasi, baik yang menyangkut pembelajaran maupun menyangkut info-info dari dinas. Relasi dibangun antar orang tua, alumni dinas, aplikasi pembelajaran, bantuan beasiswa tadi muncul. Ya, beberapa persoalan yang tadi muncul diantaranya adalah satu, sarana dipakai oleh orang tua dan anak. Esok HP ini tiga wong tua, jadi baru sore bisa dipinjamkan anaknya lagi karena orang tua kerja. Demikian juga orang tua harus kerja, pagi yang belajar anak tidak ada. Maka ide seperti mungkinkah gitu ya. Sekolah itu ya masuk sore orang tua sudah pulang sehingga bisa dampingi, handphonenya sudah di rumah. Ya ini beberapa kemungkinan. Gereja nanti bisa berperan apa di entah tingkat paroki ke Vikepan. Ya pertemuan ini sekali lagi menjadi ruang bagi saya, bagi tim untuk ya mendengarkan kisah-kisah baik dari panjenengan semua yang telah setahun ini menghadapi masa pandemi yang betul tadi mengubah banyak hal, menantang banyak hal, dan kita pun masih tertatih-tatih. Tapi toh akhirnya juga kita bisa melewati. Apakah ini bisa ditanggapi siapapun, monggo. Sehingga mungkin nanti bisa beberapa hal lebih tajam. Terima kasih. Atau mungkin dari tim dulu, Bu Anas, Bu Uni, Mbak Ari, Mbak Ira, kok Ari. Dibalik ya Romo. Terima kasih Romo Sugi. Ya. Dari catatannya Romo, berarti ada data bahwa Romo ternyata mengikuti gitu ya, Mo? Woi, setia ya. Oke, terima kasih Romo Sugi. Monggo tadi ada tawaran, ini karena sudah lewat waktunya, mungkin dari dari Mbak Anas, Mbak Uni atau Mbak Ira kalau ada sedikit catatan. Mungkin menambahkan saja tadi di grup SMP SMA itu kami mendiskusikan tambahan Romo dari yang sudah diinput di Excel, terutama kaitannya dengan harapan akan peran gereja. Ya. Itu masukannya sangat konkret menurut saya dan nanti bisa dipilah-pilah dan dipilih-pilih gitu ya, kira-kira mana yang bisa direalisasikan. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah kerso urun rembuk, dan mudah-mudahan ini awal yang baik ya untuk kemajuan pendidikan di sekolah Katolik juga. Nun. Ya, Miss Ani, mungkin saya sedikit menambahkan. Dari kelompok kami, kelompok guru TK dan SD, tadi saya mencermati ternyata mereka luar biasa. Memang mereka mengalami kendala di masa pandemi banyak sekali seperti tadi sudah dipaparkan, tetapi justru hal tersebut menumbuhkan kreativitas dari guru-guru. Akhirnya mereka mau belajar dan lebih peduli kepada pendidikan siswa-siswinya begitu. Dan kalau tadi jadi saling melengkapi, sharing mereka saling melengkapi dan luar biasa apa yang mereka sampaikan. Dan tadi pesannya adalah Romo ketika memimpin misa atau ketika bertemu dengan umat itu
Romo itu kata-katanya kan katanya penuh kuasa Romo. Jadi dapat memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik terutama. Kemudian yang punya anak-anak di usia PAUD gitu 0 sampai 6 tahun itu Romo mungkin dapat menghimbau kepada umat untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya meskipun pandemi, karena guru-guru sangat luar biasa tetap memberikan pembelajaran yang menarik buat siswa dan luar biasa kreatif itu Romo. Jadi harapan dari guru-guru TKSD tadi seperti itu, supaya ketika Romo bertemu dengan umat atau ketika homili itu dapat menguatkan umat agar tetap menyekolahkan anaknya, terutama di sekolah-sekolah Katolik. Gitu. Terima kasih. Keren guru-guru KB TKSD. Terima kasih. Yes. Ya, thank you Mbak Ira. Mbak Unik, ada catatan kecil? Mbak Ani, apakah boleh tanya sekilas saja? Oh, saja Mbak Ani dari grup 1. Sebentar ya Pak. Monggo Mbak Unik. Saya sudah langsung ke Pak Sudarno saja. Oh, grup 1. Demikian. Terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Anas, Mbak Unik, Mbak Ira, thank you buat investasi kita bersama di sore hari ini yang sekiranya pasti tidak akan sia-sia, karena kita semua percaya bahwa hanya karena anugerahnya kita ada kesempatan untuk bertemu walaupun hanya secara virtual. Dan seperti Romo bilang, sampaikan kiranya ini akan terus berlanjut dan tidak hanya sampai di diskusi hari ini, tapi nanti akan ada kelanjutannya, gitu ya Romo. Yeah. Dan sebelum doa penutup, saya akan beri satu pantun. Ikan bawal, ikan nila. Tidak sama, hanya serupa. Selama semangat masih menyala, solusi akan selalu hadir menyapa. Asik. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ingat lagi, ayo anak-anak. Selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu.